Isabella berdiri di dekat jendela, memperhatikan anak-anak bermain di taman. Dia sangat ingin memiliki anak sendiri, tetapi setelah mengabdikan tahun-tahun terbaiknya pada pria yang telah dia temui selama 8 tahun, dia menyadari bahwa pria itu adalah seorang yang tidak baik. Ricardo seringkali tidak ada karena perjalanan bisnis yang panjang, mengatakan pada Isabella bahwa mereka akan menikah dan memiliki anak begitu dia mendapatkan cukup uang. Namun, itu hanya janji kosong. Tiba-tiba, seorang wanita yang tidak dikenal menelepon dan mengungkap bahwa dia adalah istri Ricardo selama 14 tahun dan sedang membesarkan 2 anak mereka. Isabella tidak bisa menghubungi mantan pacarnya dan dia tidak pernah kembali ke dalam hidupnya. Setahun kemudian, Isabella memutuskan bahwa saatnya untuk berubah. Dia menjual apartemen warisan dari neneknya di ibu kota dan pindah ke kota lain. Di sana dia membeli apartemen baru dan mencari pekerjaan yang benar-benar memuaskan hatinya. Kenangan masa lalu menyakitkan hatinya, tetapi Isabella mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah memutuskan untuk memulai hidup baru dan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia yakin semuanya akan berjalan baik. Tiba-tiba, bel berdering, dan wanita itu terkejut. Dia tidak tahu siapa yang bisa datang, karena dia tidak mengenal siapapun di kota itu. Isabella mendekati pintu dengan diam dan melihat melalui lubang kunci. Di sisi lain, seorang wanita muda memegang keranjang bayi. Isabella membuka pintu dan menatap wanita asing itu dengan bingung. "Ambillah, berterima kasih pada suamimu. Sekarang, kamu harus membesarkannya sendiri dan aku harus mengatur hidupku sendiri," seru wanita itu sambil meletakkan keranjang bayi di lantai dan masuk ke dalam lift. "Mungkin ada kesalahan," kata Isabella bingung sementara pintu lift sudah tertutup dan wanita itu sudah turun. Isabella tidak tahu harus berbuat apa. Berlari ke tangga akan konyol, dan dia tidak akan sampai tepat waktu. Selain itu, ini semua bisa saja hanya lelucon. Dia mendekati keranjang bayi dengan hati-hati, membuka tirai, dan melihat wajah manis bayi yang sedang tidur dengan tenang. Beberapa kertas ada di sebelahnya. Isabella, sambil membawa keranjang, kembali ke apartemennya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa kertas-kertas itu. Selain dokumen bayi, ada sebuah catatan yang mengatakan, "Davi, urus bayi ini sendirian bersama istri gila kamu. Aku tidak butuh dia. Ini adalah tanggung jawab besar saat melahirkannya. Jangan berani-berani mencariku." Isabella menatap bayi itu dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Pada awalnya, dia pikir takdir akhirnya memberinya hadiah, kesempatan untuk menjadi ibu. Namun, kemudian dia menyadari bahwa anak itu memiliki ayah biologis dan tidak adil jika dia tidak mencoba menemukannya. Dia mengambil telepon untuk menelepon polisi, tetapi kemudian menyadari betapa sulitnya situasi ini bagi bayi. Dia memutuskan untuk mencoba menemukan ayahnya sendiri sampai dia ditemukan, tetapi yang pertama-tama penting adalah menyelesaikan masalah makanan dan kebersihan. Sementara bayi itu tidur, Isabella pergi ke toko dan membeli semua yang dia butuhkan. Untungnya, toko itu hanya berjarak 1 menit dari rumahnya. Setelah melindungi tempat tidur dengan kursi dan meletakkan bantal dan selimut di sekitarnya, Isabella mengambil tasnya dan segera pergi dari rumah. Di toko, dia dengan cepat mengambil popok, botol susu, makanan, dan juga beberapa set pakaian bayi. Dia berlari ke kasir, berharap dia bisa membayar tanpa harus mengantri, dan untungnya dia berhasil membayar dengan cepat. Dia kembali ke rumah sesegera mungkin. Ketika dia kembali, bayi itu masih tertidur, dan Isabella merasa lega. Dia segera menyiapkan susu untuk pemberian makan berikutnya. Isabella memberi makan bayi dan meninggalkan botol susu untuk dingin saat tiba-tiba bayi itu mulai menangis dan bergoyang-goyang tidak bahagia. Isabella tersenyum melihat wajah tidak bahagia bayi itu dan segera mengganti popoknya dan mengenakannya pakaian baru yang bersih. Setelah anak itu makan, untungnya dia kembali tidur, dan Isabella mulai memikirkan bagaimana dia bisa menemukan ayah anak itu. Dia ingat mendengar wanita yang menjual apartemen menyebutkan bahwa dia berencana untuk bercerai dengannya. Isabella memutuskan untuk menghubungi wanita bernama Amanda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Isabella menelepon nomor Amanda dan menjelaskan bahwa ia perlu tahu apakah suaminya bernama Davi.
Amanda mengkonfirmasi bahwa itu adalah namanya dan membuat lelucon menyiratkan bahwa Isabella tertarik padanya. Isabella mencoba menjelaskan bahwa ia perlu nomor telepon Davy untuk menghubunginya mengenai bayi, namun Amanda bersikap kasar dan menutup telepon. Isabella terpaku dan frustrasi dengan respons Amanda. Dalam keadaan terkejut, ia tidak akan bisa mengungkapkan kepada wanita itu tentang anak suaminya. Isabella bertanya-tanya siapa lagi yang tahu nomor telepon Davy. Dia memutuskan untuk pergi ke tetangga, namun tidak ada yang menjawab pintu. Kemudian dia teringat memiliki beberapa surat dari pemilik apartemen sebelumnya. Dia mengambil tumpukan surat dan hanya menemukan satu surat yang ditujukan kepada Davy. Ini adalah tanggapan resmi atas permintaan yang diajukan ke penyedia layanan internet dan berisi nomor ponsel Davy. Isabella segera menelepon, dan ketika mendengar suara lembut seorang pria di seberang sana, dia menceritakan seluruh cerita bayi itu. Pria itu terlihat bingung, tetapi masih berjanji untuk datang tidak lama kemudian. Ketika bel berbunyi, ternyata itu Davy. Dia sangat antusias dan meminta untuk melihat semua dokumen bayi. Setelah melihat-lihat, dia melempar dirinya lelah di sofa dan meletakkan lengannya di sekitar kepala, mengatakan bahwa dia tidak mengenal wanita itu dan tidak pernah memiliki anak di luar pernikahan. Dia menjelaskan bahwa selama ini Amanda yang selalu cemburu dan mencurigai bahwa dia menarik perhatian tanpa alasan. Dia tidak bisa meyakinkannya sebaliknya, dan pria itu juga mengakui bahwa dia selalu ingin memiliki anak. Setelah panggilan dari Isabella, dia hampir gila. Tentu saja, dia tahu itu luar biasa dan tidak mungkin benar, tetapi ada sedikit harapan untuk keajaiban. Mereka tinggal bersama untuk sementara waktu, minum kopi, dan Davy memanggil polisi. Ketika polisi tiba, mereka mengambil keterangan dari Isabella dan memanggil tim ambulans yang membawa bayi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Davy tinggal sebentar lebih lama, minum kopi lagi, lalu dia pergi juga. Isabella sangat sedih karena telah berhasil mengikat hati pada bayi dan, yang lebih penting, ingin memeluknya. Beberapa hari kemudian, dia tidak bisa lagi menahan diri dan pergi ke polisi untuk melihat ayah bayi. Dia diberitahu bahwa ayah bayi telah ditemukan di kantor polisi dan diberitahu bahwa ibu anak tersebut memberikan nama ayahnya, tetapi sayangnya, dia sudah pindah ke luar negeri bertahun-tahun yang lalu dan juga menolak anaknya. Isabella mulai menangis, dan polisi mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa panti asuhan akan merawat bayi dengan baik. Akhirnya, Isabella mengusap air matanya dan tanpa ragu pergi ke panti asuhan. Ketika direktur panti asuhan tahu bayi mana yang ingin diadopsi oleh Isabella, dia terkejut. Kemarin mereka sedang menyiapkan dokumen untuk adopsi anak yang diinginkan oleh Isabella, tetapi wanita itu menyarankan agar Isabella memilih anak lain. Namun, Isabella tidak menyerah. Dia yakin bahwa anak laki-laki itu adalah takdirnya dan tidak ingin menyerah dengan mudah. Tiba-tiba, Davy datang, pria yang ingin mengadopsi anak itu. Direktur menjelaskan bahwa wanita lain juga tertarik pada anak yang sama. Davy mendekati Isabella dan menawarkan agar mereka mengadopsi anak itu bersama-sama asalkan mereka menikah. Isabella setuju, dan 7 tahun kemudian, mereka memiliki 2 anak perempuan bersama. Mereka selalu mengingat bagaimana takdir membawa mereka bersama. Cerita Isabella menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi situasi yang tak terduga dan sulit. Dia tidak membiarkan peristiwa buruk di masa lalu menghalanginya melangkah maju dan tidak ragu untuk mengambil tanggung jawab tambahan yang tidak dikenal. Sikapnya menunjukkan bahwa bahkan dalam keadaan terburuk, kita dapat menemukan kekuatan dan keberanian untuk melangkah maju dan mengatasi ketakutan dan ketidakpastian kita. Jika Anda menyukai cerita ini, berikan pendapat Anda di komentar, dan tentu saja, beri suka dan berlangganan. Aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video kami. Salam hangat dan sampai jumpa.